Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H akan menjelaskan tentang emission spectroscopy thermal conductivity. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok H, yaitu ada Akirul Alfatiani dengan NIM 023, kemudian ada saya sendiri Arzila Agnita Rahmi dengan NIM 044, kemudian ada Karisma Novi Chandra Mukti dengan NIM 089. Spektroskopi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode untuk menghasilkan dan menganalisis spektrum. Interpretasi spektrum yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis unsur kimia, meneliti arus energi atom dan molekul, meneliti struktur molekul, dan menentukan komposisi dan gerak benda-benda langit. Dikenal ada dua kelompok utama spektroskopi, yaitu spektroskopi atom atau emisi dan spektroskopi molekul atau absorpsi. Dasar dari spektroskopi atom adalah tingkat energi elektron terluar suatu atom atau unsur yang melibatkan energi elektronik, vibrasi, dan rotasi. Sedangkan dasar dari spektroskopi molekul adalah tingkat energi molekul radiasi yang terabsorpsi. Spektroskopi emisi atom atau Atomic Emission Spectroscopy or AES adalah suatu metode analisis kimia yang menggunakan intensitas cahaya yang dipancarkan dari nyala api, plasma, atau percikan listrik pada panjang gelombang tertentu untuk menentukan kuantitas suatu unsur dalam sampel. Panjang gelombang garis spektrum atom memberikan identitas unsur, sementara intensitas emisinya proporsional dengan jumlah atom unsur tersebut. Spektroskopi emisi merupakan spektroskopi atom dengan menggunakan sumber eksitasi selain nyala api seperti busur listrik atau bunga api. Belakangan ini, sumber eksitasi yang sering digunakan adalah plasma argon. Metode ini bersifat spesifik dan peka. Metode memerlukan persiapan sampel yang minimum, seperti sampel dapat langsung diletakkan pada sumber eksitasi. Gangguan unsur-unsur lain pada temperatur eksitasi lebih tinggi, namun semuanya tidak berarti, karena pada saat yang sama dapat diambil spektrum dari dua unsur atau lebih. Keterbatasannya adalah perekaman yang dilakukan pada kertas fotografi, yang perlu dicetak dan diinterpretasi. Intensitas radiasi tidak selalu reproducible dan kesalahan relatif melebihi 1-2%. AES menyerap cahaya menggunakan atom bebas. AES adalah instrumen yang menggunakan prinsip ini, bertujuan untuk menganalisis konsentrasi logam dalam larutan. Zat dalam suatu larutan mengalami penguapan dan dipecah menjadi atom terfragmentasi menjadi nyala atau plasma. Dalam emisi atom, sampel terkena energi tinggi, lingkungan termal untuk menghasilkan atom keadaan tereksitasi yang mampu memancarkan cahaya. Sumber energi bisa menjadi busur listrik, api, atau lebih baru-baru ini sebuah plasma. Spektrum emisi dari elemen terkena seperti sumber energi terdiri dari kumpulan panjang gelombang emisi yang diizinkan, biasanya disebut garis emisi, karena sifat diskrit dari panjang gelombang dipancarkan. Spektrum emisi ini dapat digunakan sebagai karakteristik yang unik untuk identifikasi kualitatif elemen atom. Emisi yang menggunakan busur listrik telah banyak digunakan dalam teknik analisis. Emission kualitatif juga dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak elemen hadir dalam sampel. Untuk analisis kuantitatif, intensitas cahaya yang dipancarkan pada panjang gelombang elemen yang akan ditentukan diukur. Intensitas emisi pada panjang gelombang ini akan lebih besar sebagai nomor atom dari unsur analit meningkat. Selanjutnya adalah spektroskopi emisi menyala. Sampel material analit dimasukkan ke dalam nyala api dalam bentuk gas, larutan yang disemprotkan, atau dimasukkan langsung ke dalam nyala menggunakan kawat berputar yang biasanya platina. Panas dari nyala api menguapkan pelarut dan memecah ikatan kimia membentuk atom bebas. Energi termal juga mengeksitasi atom ke tingkat eksitasi elektronik dan akan memancarkan cahaya ketika elektron-elektron yang tereksitasi tersebut kembali ke kondisi dasar.
Masing-masing unsur mengemisikan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang akan didispersikan oleh kisi-kisi atau prisma dan dideteksi dalam spektrometer. Pengukuran emisi nyala ini sering digunakan untuk menentukan logam alkali pada analisis farmasi. Baik, selanjutnya terdapat gambar di sebelah kiri yang merupakan alat dari ICP strip AES. ICP strip AES adalah salah satu spektroskopi atom dengan beberapa teknik analisis yang tersedia. ICP strip AES memanfaatkan plasma sebagai atomisasi dan sumber eksitasi. Plasma adalah suatu elektrik netral yang terionisasi sebagai gas yang terdiri dari ion, elektron, dan atom. Contoh matahari, petir, dan aurora borealis adalah contoh plasma yang ditemukan di alam. Spektrometri nyala api adalah sebuah aplikasi dari emisi atom untuk analisis kuantitatif. Elektroda yang biasa digunakan untuk berbagai bentuk AES adalah grafit. Grafit merupakan pilihan yang baik untuk bahan elektroda karena konduktif. Logam yang digunakan sebagai elektroda akan dipakai selama pemakaian dan logam yang dipakai tentunya tidak boleh mengganggu proses. Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan panjang gelombang garis intens dari sampel elemen telah diketahui. Pada umumnya, setidaknya ada 3 baris intens sampel yang harus cocok dengan elemen yang sudah diketahui untuk menyimpulkan bahwa sampel mengandung elemen-elemen tersebut. Baik, kemudian selanjutnya, sumber emisi atom yang sempurna akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lengkap dengan penghapusan sampel dari dalam matriks aslinya, rangka dengan meminimalkan interferensi. Yang kedua, adanya proses atomisasi tetapi minimum dalam proses ionisasi dari semua elemen yang akan dianalisis. Yang ketiga, terdapat sebuah sumber energi untuk mengontrol eksitasi, yang memungkinkan energi yang tepat diperlukan untuk merangsang semua elemen tanpa ionisasi yang cukup. Yang keempat, terdapat suatu lingkungan kimia yang inert yang menahan pembentukan molekul yang tidak diinginkan yang mempengaruhi keakuratan pengukuran. Yang kelima, terdapat suatu sumber yang dapat menangani berbagai pelarut baik organik maupun anorganik di alam. Yang keenam, memiliki sebuah sumber yang disesuaikan untuk menangani zat padat, cairan, atau gas. Yang ketujuh, murah untuk membelinya dan pemeliharaannya. Dan yang kedelapan, mudah dioperasikan. Baik, kemudian selanjutnya, dalam spektroskopi optik, energi diserap untuk memindahkan elektron ke tingkat energi yang lebih besar, atau energi yang dipancarkan sebagai elektron bergerak dari tingkat yang lebih besar, energinya kekurang dalam bentuk foton. Panjang gelombang dari energi radiasi yang dipancarkan secara langsung berkaitan dengan transisi elektronik yang telah terjadi, karena setiap elemen struktur elektronik adalah unik. Panjang gelombang cahaya yang dipancarkan adalah properti unik dari setiap elemen individu. Sebagai konfigurasi orbit dari atom besar mungkin rumit, ada banyak transisi elektronik yang dapat terjadi. Setiap transisi mengakibatkan emisi panjang gelombang karakteristik cahaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.